tidak pernah memandang rupa saat bangsa Israel membutuhkan raja yang daripadamu, maka tampillah seorang remaja yang mukanya kemerah-merahan. Ketika abang-abangnya tampil, Tuhan katakan, aku gak lihat perawakan, aku lihat hati. Dan Mazmur Daud inilah yang sebentar kami akan renungkan ya Tuhan, yang jadi pengingat kami agar apapun yang terjadi, karena dasar firman-Mu sudah katakan Engkau tidak pernah lihat rupa, maka kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh diberkati dan ingin jadi pemuji-pemujinya Tuhan. Dari tadi kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Kiranya Engkau disenangkan dan tibalah saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan Engkau bersabda lewat hamba. Dan bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom aleihim. Iya, terima kasih untuk pemain musik, untuk singers. Silakan duduk. Ya, nggak apa-apa, saya kasih buat pemain musik waktu untuk duduk. Duduk di depan, bukan duduk di bawah ya. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur pasal 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sambil Bapak Ibu membuka Alkitab, gak terasa kita sudah berada di hari terakhir di bulan Juni. Sekaligus setengah tahun kita sudah hadapi tahun ini, ya, nggak terasa seperti musim akhir-akhir ini ya, panas banget, tiba-tiba hujan nggak berhenti gitu ya, ya seperti itulah musim kehidupan kita. Tapi apapun yang terjadi, enaknya orang percaya itu Tuhan selalu ada bersama dengan kita, amin, amin ya. Jadi setengah tahun ke depan, mulai besok bulan Juli, ya kita percaya ada bukti pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita. Sehingga apapun masalah yang akan kita hadapi, saya pikir Tuhan kita masih tetap lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Amin ya. Yuk mari kita buka Mazmur 148 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya baca buat kita dalam terjemahan Alkitab edisi yang kedua. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan dari langit, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang yang benderang. Pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Dia memasang semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Ayat 7. Pujilah Tuhan dari bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudra dalam, hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung bersayap, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemimpin dunia, hai taruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Ayat 13. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk kekuatan umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Inilah firman Tuhan buat kita Bapak Ibu Saudara terkasih. Alkitab berkata yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca firman Tuhan dan yang menjadi pelaku firman Tuhan. Bapak Ibu, bacaan kita adalah bacaan yang
termasuk dari 5 Mazmur terakhir. Dari Mazmur ada 150 pasal, jadi mulai dari Mazmur 146, Mazmur 147 sampai Mazmur 150 disebut dengan Mazmur Haleluya. Kenapa disebut dengan Mazmur Haleluya? Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 146 sampai dengan Mazmur 150 dimulai dengan kata Haleluya dan diakhiri dengan kata Haleluya juga. Sehingga Alkitab ini bacaan ini tidak hanya disebut dengan Mazmur Haleluya, tapi bacaan kita dan 4 Mazmur lainnya 146 sampai dengan 150 disebut juga Mazmur di dalam Mazmur. Kita tahu arti Mazmur adalah nyanyian atau syair kepada Tuhan. Nah, karena ini adalah kalimat yang begitu banyak kata pujilah, 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 sehingga Mazmur Haleluya ini atau Mazmur di dalam Mazmur ini tidak hanya sekedar mengajak kita untuk memuji Tuhan, tapi mengundang kita untuk jadi pemuji. Bapak Ibu beda. Ketika kita diajak dan ketika kita diundang itu berbeda. Ketika kita diundang tidak hanya sekedar penghargaan, tapi ketika kita diundang itu adalah sebuah penghormatan. Pertanyaannya adalah, lalu siapa yang diundang oleh Tuhan untuk jadi pemuji-pemuji? Judul perikop kita mengatakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Dan tema kita hari ini adalah seluruh ciptaan memuji Tuhan. Sinkron bukan? Sekali lagi, jadi siapa yang Tuhan undang untuk jadi pemujinya? Perikop kita berkata, langit dan bumi memuji Tuhan. Jadi Bapak Ibu coba perhatikan. Perhatikan Alkitab kita atau mungkin Abed boleh tampilkan di dalam layar. Kalau kita perhatikan dari ayat 1, lihat. Pemuji ingin mengarahkan setiap para pembaca, sekali lagi, pemuji ingin mengarahkan setiap para pembaca Mazmur untuk memuji Tuhan dimulai dari tempat tertinggi. Saya nanti janji akan sedikit menjabarkan kenapa dari tempat tertinggi. Ayat 1 berkata begini, Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi dari sorga Bapak Ibu. Nah kalau kita baca ayat 1b, pujilah Tuhan di sorga, itu ayat 2-nya siapa penghuni sorga? Boleh tampilkan ayat 2 Bet? Boleh tampilkan ayat 2? Nah inilah penghuni sorga. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya, pujilah Dia, hai segala tentaranya. Oke? Coba tampilkan ayat 1 lagi deh. Kemudian ayat 1C, ayat 1A-nya haleluya. Ayat 1B-nya pujilah Tuhan di sorga. Ayat 1C-nya pujilah Dia di tempat yang maha tinggi. Siapa saja hal-hal atau subjek-subjek yang ada di tempat yang maha tinggi, Abed boleh tampilkan ayat 3. Inilah subjek-subjek yang memuji Tuhan di tempat yang maha tinggi. Pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang. Jadi pujian yang ingin Daud arahkan itu dimulai dari tempat tertinggi dulu. Dari sorga dulu. Kemudian begitu dari sorga, maka seluruh ciptaan yang ada di alam semesta, saya pikir tidak hanya matahari, tidak hanya bulan, tidak hanya bintang, tapi seluruh galaksi. Katanya ada berapa miliaran atau triliunan galaksi? Ya, ahli geofisika baru bicara dan kita. Ya. Bisa dibayangkan. Kalau mungkin Alkitab menjabarkan ini, pujilah Dia hai matahari, pujilah hai bintang, pujilah hai bulan. Bulan bermacam-macam toh. Hai bulan sabit, hai bulan ini, bintang bermacam-macam juga. Bintang Alphard, bintang ini, bintang ini, bintang ini, bintang ini, bintang ini, bintang ini, macam-macam. Tapi Alkitab mendefinisikan, pujilah Dia di langit. Apa saja yang ada di langit? Semua memuji Tuhan. Mungkin kita bertanya, gimana caranya memuji Tuhan? Malaikat, matahari, bulan dan bintang punya bahasa tersendiri untuk memuji Tuhan. Jadi
baik segala yang bernyawa dan tidak bernyawa, baik segala yang bergerak dan tidak bergerak, baik segala yang berbicara dan tidak berbicara. Ingat, semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebagai pemuji. Makanya Alkitab mengatakan begini dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai dengan 10. Saya bacakan buat kita. Ingatlah hal-hal yang terdahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Saya stop dulu. Bangsa-bangsa di timur pada zaman dulu, bangsa-bangsa timur jauh, ternyata mereka tidak memuji Tuhan, melainkan memuji ciptaan Tuhan, menyembah ciptaan Tuhan. Banyak orang yang menyembah matahari, banyak orang yang menyembah bulan, bahkan lebih kecil dari matahari dan bulan. Banyak orang menyembah pohon-pohon, banyak orang memuji manusia yang kemuliaannya tidak sebanding dibanding kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi makanya Tuhan katakan di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 10, saya teruskan baca begini. Ingatlah hal-hal yang dahulu sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Kita sepakat Bapak Ibu? Benar tidak ada yang lain? Benar? Keep sampai akhir hayat kita. Mungkin kita berkata nggak ada yang lain-lain. Betul, tapi sadar atau tidak sadar, kita membuat ilah-ilah lain dalam kehidupan kita. Sadar atau tidak sadar. Saya ingin tekankan itu buat kita, supaya tidak ada Allah lain dan hanya satu Allah yang kita puji. Betul? Saya teruskan. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Selain Dia hanya satu dan tidak ada yang seperti Dia. Tidak ada banding, tidak ada rival. Coba kita sharing Bapak Ibu. Kita yang sudah berumur 20, 30, 40, 50, 70 tahun. Ada enggak yang seperti Tuhan selama kita mengenal Dia? Ada. Tuhan ingatkan dalam Injil. Apa saingan Tuhan di dalam Injil? Mamon. Mamon, Om. Mamon. Dan tidak jarang orang yang bertuhankan Mamon. Ditekankan lagi. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Artinya begini, kalaupun ada Tuhan-Tuhan agama lain yang berkuasa, Tuhan telah mendeklar dirinya, enggak ada yang seperti aku, bro. Enggak ada. Tapi di sana berkuasa, betul, saya maha kuasa. Hanya satu Allah yang kudus, makanya disebut Allah yang maha kudus. Allah lain enggak maha kudus. Bahkan banyak orang menyembah benda-benda mati. Betul? Saya teruskan. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, yang memberitahukan dari mulanya, yang kemudian dan dari zaman purbakala, apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Sekali lagi, saya baca ayat 10-nya. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Termasuk apa? Termasuk kita mungkin berpikir bagaimana Pak Pendeta matahari memuji Tuhan, bagaimana Pak Pendeta bulan memuji Tuhan, bagaimana apa benda-benda yang ada di alam semesta memuji Tuhan. Tuhan katakan di dalam Yesaya 46 ayat 9 dan 10 tadi itu, mereka akan melaksanakan kehendakku. Itulah sebabnya kenapa sorga dan penghuni langit harus memuji Tuhan. Nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kemudian kita turun Bapak Ibu. Nanti kita sampai, kenapa kita harus memuji Tuhan. Kemudian kita turun. Setelah seluruh ciptaan di sorga dan segala ciptaan di langit memuji Tuhan, rasa-rasanya tidak cukup untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Mesti matahari itu menyinari bumi dan segala isinya. Meski matahari sudah bisa menumbuhkan ribuan, bahkan ratusan ribu jenis tanaman. Kita sepakat untuk itu ya. Ternyata itu tidak cukup bagi Tuhan untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Masih ada bulan yang menyatakan kebesaran Tuhan tentang keindahan bulan. Masih ada benda-benda lain. Ternyata itu tidak cukup untuk menyatakan kebesaran Tuhan. Lalu turun. Setelah dari tempat tinggi tadi itu,
dari ayat 1, ayat 2, ayat 3. Lalu kita baca ke ayat 7. Silakan buka ayat 7 deh. Undangan tidak hanya di tempat tinggi, lalu undangan turun ke bumi. Belum ke manusia. Lebih tinggi tempatnya dari manusia. Bukan lebih mulia, bukan. Lebih tinggi tempatnya dari manusia. Kita baca ayat 7, 1, 2, 3. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudra raya. Ayat 8. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Jadi setelah turun dari sorga, belum ke bumi. Ya, masih ada di tempat lain. Nanti ada yang berjejak di bumi. Apa itu? Kita baca selanjutnya. Tuhan katakan, pujilah Dia, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat ini berkata bahwa alam tidak ketinggalan untuk memuji Tuhan. Semua tunduk kepada Tuhan. Dan ada hal-hal lain yang mungkin tidak kita ketahui. Apa itu? Saat unsur alam berbicara. Ada hujan, ada petir yaitu api, ada hujan es, ada salju, ada kabut. Kita berpikir, Tuhan kami dihukum oleh petir, Amerika dihukum oleh tornado, betul? Betul ya? Tapi ternyata ayat 8 berkata, mereka sedang melakukan firman Tuhan. Itu makanya bukan bagian kita untuk mengatakan gimana caranya mereka. Ternyata dalam tornado pun mereka sedang memuliakan Tuhan. Bahkan dalam hai api, itu petir ya, itu petir. Hai hujan es, hai salju, hai kabut, hai angin badai. Ternyata mereka sedang melakukan firman Tuhan. Jadi ternyata pikiran kita itu masih jauh dari apa yang bisa kita jabarkan tentang Alkitab ini. Masih jauh. Saya juga tidak bisa katakan, kalau Bapak Ibu bertanya kepada saya, gimana caranya mereka memuji Tuhan? Dengan cara mereka sendiri. Mereka gak berbicara, mereka gak bergerak, bahkan mereka pun gak bernapas. Tapi dalam kodrat mereka sedang memuji Tuhan. Sepakat sampai di sini? Sepakat Bapak Ibu? Lalu kita turun. Ayat yang ke-9. Ini. Oke, setelah di atas tadi ya. Setelah di atas makin turun, makin turun. Saya baca dalam Alkitab yang kedua, terjemahan yang kedua, ayat yang ke-9. Hai gunung-gunung dan segala bukit, makin turun? Ya, cenderung gunung lebih tinggi dari bukit, betul? Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Jadi di bukit itu ada pohon buah-buahan, di gunung itu ada pohon buah-buahan, makin turun. Kenapa Alkitab mengatakan pohon aras? Karena salah satu pohon tertinggi di muka bumi ini adalah pohon aras. Beberapa tahun yang lalu saya pernah tunjukkan besarnya pohon aras ini. Mungkin 4 orang berkeliling, tangan kita belum ketemu. Dan ketika, mohon maaf ya, ini pohon aras ya. Ketika pohon aras ini tengah-tengahnya ditebang, dibolongin, itu satu mobil bisa lewat di dalamnya. Saking tingginya. Bisa 40 sampai 50 meter. Apalagi pohon aras Libanon. Tuhan gak katakan ayat 9, hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon kelapa. Enggak. Banyak pohon yang lebih tinggi dari pohon kelapa. Karena pohon aras ini salah satu bahan bangunan yang dibuat di rumah Allah. Pohon aras. Dan mengangkutnya pun gak gampang. Jadi bisa kita lihat, pemazmur ingin mengarahkan kita untuk memuji Tuhan dari tempat tinggi, dari sorga, dari langit, dari awang-awang, kemudian menapakkan kakinya ke bumi, dari gunung, dari bukit, semua pohon-pohon yang ada di dalamnya yang berbuah, bahkan sampai pohon aras Libanon, dan segala binatang liar yang ada di dalamnya. Lalu sampailah bacaan itu kepada ciptaan termulia, yaitu manusia. Bapak Ibu, kenapa manusia yang terakhir? Bukan berarti manusia nanti yang terakhir memuji Tuhan, enggak. Enggak yang terakhir, bukan. Maksudnya bukan karena manusia, ya lu yang terakhir, lu bandel sih, enggak. Matahari tetap setia memuji Tuhan, kalau engkau bandel, enggak.
Tetapi ada penekanan yang begitu kuat yang ditekankan oleh pemazmur buat kita, yaitu apa? Manusia yang pertama diundang untuk memuji Tuhan bukan dari rakyat jelata, bukan dari manusia biasa, bukan dari manusia yang papa dan hina, tetapi undangan itu datang kepada manusia yang titelnya lebih tinggi. Hai raja-raja di bumi, hai hai segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemimpin dunia, diajak untuk memuji Tuhan. Karena apa? Karena kemungkinan besar zaman sekarang ini raja-raja dan pemimpin dunia bukan untuk memberikan kedamaian. Setiap doa malam kita berdoa, setiap Jumat malam kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin dunia. Pemimpin dunia sekarang berlomba-lomba bukan bagaimana berlomba untuk tidak ada perang, tapi berlomba-lomba untuk bagaimana terciptanya perang. Masing-masing pamer nuklir, betul? Baru-baru ini pemimpin Korea Utara dan pemimpin Rusia ketemu. Bukan untuk begini, bro, udah kita matikan deh nuklir kita. Enggak. Berpikir bagaimana supaya mereka jadi penguasa dunia ini. Nah, saya tidak katakan bahwa seluruh raja dunia ini tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, tidak. Tapi undangan pertama kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini datang kepada raja-raja dan para pembesar. Yang pengundang besar mereka tidak punya waktu untuk dirinya sendiri, apalagi untuk mengajak orang-orang, ayo puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tidak. Enggak. Kemudian ke siapa lagi? Hai raja-raja di bumi, ayat 11. Dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemimpin dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Jadi kita lihat kastanya makin turun ya Bapak Ibu. Kastanya makin turun, makin turun, makin turun. Sampailah kepada kita orang tua dan anak muda. Saya ada pertanyaan buat kita, tapi nanti saya tanyakan setelah akan doa. Bapak Ibu, ada banyak hal yang kita hadapi untuk kita tidak memuji Tuhan. Betul. Saya nggak tahu, ibu-ibu yang lebih tahu berapa harga kebutuhan pokok sekarang. Baru-baru ini saya ketemu banyak orang Batak. Saya ngomongin orang Batak karena ini suku saya. Saya nggak ajak ke gereja, saya ajak ke gereja sih, tapi karena tempat tinggalnya ada ke arah Bekasi di Jakarta Timur sana. Ya kalau Nemburu masih bisa ke gereja, datanglah ke gereja. Lalu dijawab, saya nggak tahu siapa yang bisa terjemahin. Lalu dijawab begini, dang tarhonai, apa artinya Bang Erwin? Boro-boro. Hidup pun susah. Apa hubungan harga kebutuhan pokok dan tidak memuji Tuhan? Ada. Itu dia ada. Ada enggak? Saya mau katakan begini, dengar. Saya mau katakan begini. Tunggu, saya lihat. Bapak Ibu harus ketahui. Kalau kita baca bacaan kita ini, ada 8 kata pujilah dia. Oke? Coba kita pikir-pikir. Apakah Tuhan kurang pujian? Apakah Tuhan kurang pujian? Ayat 1, 2, 3 itu ada 7 kali. Kemudian ayat yang ke-7. Apakah Tuhan kurang pujian? Sepertinya Tuhan kurang pujian. Sepertinya. Sampai kata pujilah dia itu ada 8 kali. Seakan-akan kalau Tuhan kita tidak puji, enggak terkenal. Kalau Tuhan tidak kita puji, enggak hebat. Kalau Tuhan tidak kita puji, martabatnya turun, kuasanya berkurang. Seandainya Bapak Ibu enggak memuji Tuhan, ingat ini. Sekalipun kita tidak memuji Tuhan, dia tetap terhormat. Amin. Sekalipun kita tidak memuji Tuhan, dia tetap berkuasa. Amin. Sekalipun kita tidak memuji Tuhan, dia tetap Allah yang terpuji. Amin. Bahkan seandainya kita tidak beribadah nih, kemahadahsyatan Tuhan gak berkurang.
Nggak ada masalahnya bagi Tuhan ketika kita nggak ke gereja. Nggak ada masalahnya bagi Tuhan ketika kita nggak memuji Tuhan. Ingat itu. Dan bagi Tuhan maksudnya gini, nggak apa-apa. Toh aku tetap Tuhan, aku adalah aku. Oleh sebab itu Bapak Ibu, perlu kita ketahui, saat kita beribadah, tentunya ibadah yang serius dan sungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan dengan baik, maka, mungkin pertanyaan begini, oleh sebab itu Pak Pendeta, kenapa aku harus memuji dan menyembah Tuhan? Dengar, saat kita ke gereja, beribadah dengan sungguh-sungguh, menyanyi dan menyembah Tuhan, saya nggak tahu, buktikan, ada nggak ketenangan? Ada nggak sukacita? Ada nggak semangat ketika kita datang kepada Tuhan dan ada optimisme baru? Ketika kita datang ke gereja ini mungkin, tadi Bang Ago baca gitu ya, terus pulang ke gereja, apakah kita sama? Semangat kita 70, pulang 70 atau 60? Harus 100 Om. Oleh sebab itu kepentingan ibadah, kepentingan memuji Tuhan, kepentingan memuji Tuhan, itu adalah buat kita, yang membuat hati kita tentram, yang membuat hati kita nyaman, yang membuat hati kita bersuka cita, yang membuat semangat kita baru. Pulang dari sini kita punya optimisme dan semangat yang baru. Gila loh, mau siapapun pemimpin pujiannya, apalagi Ibu Natali, waduh ngangkat. Betul, kita kan kadang-kadang begini, OL-nya garing, pemain musiknya. Tadi saya pikir bukan Bang Dolin yang main. Bagus. Selama ini nggak kelihatan, begitu kelihatan menyala gitu ya. Jadi beribadah, menyembah, memuji Tuhan itu kepentingan kita. Saat kita memuji dan menyembah Tuhan, buktikan ada nggak ketenangan? Ada nggak? Ada Jess? Ada ya? Ada. Pak Fiwan ada ketenangan? Ada, meski nggak ada Bu Risma ya. Ada ketenangan. Jadi pujian yang kita naikkan itu harus senantiasa, nggak seperti pujian kepada manusia yang apa ya? Pujian kepada manusia yang tempo-tempo, tahu tempo-tempo? Betul? Itu temporer. Betul, tapi pujian kepada Tuhan harus berkesinambungan apapun keadaan kita. Pujian kepada manusia itu hanya temporer, tapi pujian kepada Tuhan tetap harus senantiasa. Jadi isi pujian kita itu Bapak Ibu enggak hanya sekedar lagu dan doa, tapi segenap kehidupan kita harus menjadi ekspresi pujian kita kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan, kenapa kita harus memuji Tuhan? Ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kenapa surga dan langit memuji Tuhan? Jawabannya ayat 5. Saya baca buat kita. Ayat 5 dan 6. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Oke? Ini alasan pertama. Yang kedua, kenapa kita memuji Tuhan dan menyembah? Kenapa benda surga, penghuni surga dan penghuni langit memuji Tuhan? Yang kedua, ayat 6. Dia memasang semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan dan yang tidak dapat dilanggar. Artinya apa? Kenapa makhluk surga, makhluk langit memuji Tuhan? Karena Tuhan yang menciptakan mereka dan Tuhan yang memelihara mereka. Bapak Ibu, kalau Tuhan tidak memelihara matahari, maka matahari akan liar. Dia bisa panas sepanas-panasnya atau dia tidak bersinar setidak bersinarnya. Boleh itu? Boleh. Tapi Tuhan pelihara matahari. Pernah gak kita pikirkan ini? Tuhan pelihara matahari hingga tepat jam 6 atau setengah 7 di Jakarta matahari bersinar. Betul? Pernah gak matahari bersinar jam 2 pagi di Jakarta? Karena Tuhan mengatur dan memelihara. Betul? Pernah gak matahari bersinar jam 7, jam 8 malam di Jakarta? Gak pernah. Di luar negeri mungkin ada matahari masih bersinar ya? Gak pernah. Coba kita bayangkan, kalau bulan tidak bersinar pada malam hari, zamannya Om Beni atau zamannya siapa orang tua, dulu saat bulan purnama bersinar, anak-anak di kampung itu nyanyi loh, kumpul-kumpul loh. Coba matahari bersinar, mereka kompak dengan bulan dan bintang-bintang berkata begini, yuk kita tidak bersinar, 2 hari saja di muka bumi, apa yang terjadi?
Apa yang terjadi? Kita mungkin pakai cahaya handphone, betul? Berapa jam cahaya handphone? Betul. Bahkan para nelayan pun masih mengandalkan posisi bulan untuk tahu di mana daratan, betul? Tapi Tuhan tidak hanya menciptakan mereka, tapi Tuhan memelihara mereka. Amin. Amin. Jadi bersyukur pagi-pagi. Tuhan terima kasih untuk matahari yang Tuhan atur. Kalau enggak, kita bangun jam 6 masih gelap, kita bangun jam 7 masih gelap, kita bangun jam berapapun masih gelap. Dia janjian sama bulan. Dia nongol jam 8 malam. Apa yang terjadi? Orang pasti bilang begini, udah akhir zaman nih. Betul, udah akhir zaman nih. Matahari bersinar malam-malam. Tapi ingat, sampai detik ini, semuanya Tuhan atur. Tidak ada yang salah pada tempatnya. Tidak ada yang berkurang. Panas matahari tidak yang berkurang. Tapi Pak Pendeta, hari-hari ini makin panas. Iyalah, jangan tebang pohon. Kadang-kadang pohon yang memuji-muji Tuhan, alam yang memuji-muji Tuhan itu kita eksploitasi. Betul? Kalau saya pulang, dulu masih banyak hutan. Kalau lihat dari pesawat, masih banyak hutan ya. Sekarang kebun sawit semua. Indonesia nggak paru-paru dunia lagi. Jadi ketika semua ciptaan memuji Tuhan, ketika ciptaan yang ada di langit memuji Tuhan, maka kita menjadi sebuah paduan suara universal di mana Tuhan sebagai konduktornya. Lalu setiap kita memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu tangkapan, saya nggak tahu dari satelit mana, kenapa saudara sepupu kita begitu bangga, karena ternyata waktu mereka itu sholat itu dari bumi nggak pernah putus. Dari bumi nggak pernah putus. Saat orang Indonesia di sini sholat jam sekian, orang di sana sholat jam sekian. Jadi tidak ada waktu di dunia ini yang putus bagi mereka. Itu ketika mereka sholat dan sujud kepada Tuhan mereka. Tadi saya katakan, kita nggak harus dengan mulut, pujian dan doa. Tapi dari setiap eksistensi kehidupan kita. Apakah merupakan pujian kepada Tuhan atau tidak? Atau justru bukan pujian yang kita tampilkan kepada Tuhan. Tapi justru sebaliknya, hal-hal yang mendukakan seperti doa tadi itu. Hal-hal yang tidak menyukakan hati Tuhan. Ayo Bapak Ibu, ketika undangan itu kita terima. Oke? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Apa? Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalam siapa? Ada enggak di dalam kita hati pujian dan penyembahan? Pak Pendeta, saya enggak pintar nyanyi, enggak masalah. Kalau kita pintar nyanyi, saya yakinkan Bu Natali enggak sampai ke tempat ini. Betul, betul. Karena Yesi bisa WL, Putri bisa WL, betul. Ito Dian bisa WL, apalagi suaranya baru bagus lagi, ya, so WL lagi, lewat kita. Ya. Siapa lagi? Ito Lilis bisa WL. Adik saya bisa WL. Dia adik saya, ini adiknya istri. Sari apalagi bisa WL. Menyala. Tenang Ri, harga kerupuk turun Ri. Betul. Tapi ada enggak hati hamba itu pada kita saat ini, Bapak Ibu? Masih ada enggak? Jangan kalah sama cicak. Jangan kalah sama cacing. Ada enggak binatang melata? Coba buka deh, ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-8 dalam bacaan bahasa Alkitab biasa. Bentar ya, saya buka Alkitab yang biasa. Ini ayat yang ke-10 Alkitab terjemahan pertama. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata. Ular? Itu bukan melata Om.
Melata yang nggak punya kaki. Apalagi? Kita sepakat cacing, betul? Melata? Betul? Mau kalah sama cacing? Enggak, ini teguran berat loh. Ini teguran keras buat kita loh. Kita yang dikasih roh, kita yang dikasih mulut, kita yang dikasih tangan, diperindah lagi oleh berbagai alat musik, itu di Mazmur pasal 150, diperindah lagi oleh sound yang begitu bagus, diperindah lagi oleh ruangan yang begitu bagus. Lalu cicak dan nyamuk nonton kita. Mereka memuji Tuhan enggak? Kita pikir nyamuk yang mengganggu kita dengan kepakan sayapnya, gitu loh. Siapa tahu itu sedang memuji Tuhan. Kita nggak tahu. Kita nggak tahu loh. Tapi semua dalam bahasa dan kegerakan mereka, Alkitab katakan mereka sedang melakukan firman Tuhan. Amin. Bersiap-siap pemain musik, bersiap-siap nanti WL untuk membantu saya. Jadi Bapak Ibu sudah terkasih, ayo. Gak boleh kalah sama yang lain. Ketika Tuhan sudah mengundang kita, kita turut dalam undangannya. Ini terhormat loh. Terhormat. Saya baru pertama kali diundang oleh teman saya masuk ke Balai Sudirman. Saya nggak tahu Balai Sudirman seperti apa. Ternyata Balai Sudirman cukup bagus. Itu karena saya berpikir saya tidak hanya berharga, tapi saya terhormat. Nah, Tuhan mengundang kita setiap saat untuk kita menjadi alatnya, menjadi penyembah Tuhan. Ayo kita angkat pujian, tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Baru nanti kita berdoa. Sekaligus saya janji ada pertanyaan buat kita, untuk kita renungkan bersama-sama. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar. Tiada terukur besar. Tiada terukur. Mari Bapak Ibu, kita berdiri yuk. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami.
Ibu, ya, singers di sini. Dek, timbulkan pertanyaan. Ada pertanyaan buat kita untuk kita renungkan bersama-sama. Pertanyaan pertama adalah, seberapa sering Anda menyadari bahwa saya adalah ciptaan? Kalau bukan karena Tuhan, maka saya tidak pernah ada di bumi ini. Maka sudah seharusnya tujuan hidup saya hanyalah bagi Tuhan. Pernah kita menyadari itu? Saya hanya ciptaan. Yang kedua, pertanyaan untuk direnungkan. Ketika Anda sedang merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas pribadi atau keluarga, lalu seberapa sering Anda berespon untuk kemudian memberi waktu khusus bagi Tuhan, bernyanyi baginya, bersyukur baginya? Sekali lagi saya baca pertanyaan. Ketika kita sedang merasakan kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas pribadi ataupun keluarga, atas gereja, atas apa saja, lalu seberapa sering kita berespon untuk kemudian memberi waktu khusus bagi Tuhan, bernyanyi bagi Tuhan, dan bersyukur baginya? Pertanyaan ketiga, agak dalam nih. Menurut saudara, dapatkah memuji Tuhan menolong saudara untuk melawan dosa? Sekali lagi, menurut saudara, dapatkah memuji Tuhan menolong saudara untuk melawan dosa? Mari kita pulang, kita bawa pertanyaan ini, lalu kita jawab. Apakah aku masih memiliki hati sebagai hamba? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah selesai mendengarkan sabda Tuhan. Kami melihat bahwa semua ciptaan Tuhan gak ada yang ketinggalan untuk menghadiri undangan akbar dari Tuhan langsung untuk kami datang memuji dan menyembah Tuhan. Kami sedang bayangkan di satu tempat yang begitu luas. Matahari sedang menuju ke sana, bulan sedang menuju ke sana. Malaikat dan para tentara di langit berbondong-bondong, gunung pun berbondong-bondong datang beserta dengan bukit-bukit dan pohon-pohon. Segala ciptaan, baik binatang yang ada di laut, yang ada di bawah tanah datang berbondong-bondong untuk menghadiri undangan tersebut. Dan kami lihat seorang konduktor yang begitu bersinar, begitu bercahaya, begitu mulia, Yesus namanya, menanti kami untuk kami menghadiri undangan tersebut. Bapa, alangkah bahagianya kami. Kami adalah bagian terutama dari undangan itu. Tidak terlupa besar kecil, laki-laki perempuan, tua muda, tanpa batas usia, intergenerasi datang memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan tersenyum melihat umatmu, ciptaanmu bersama-sama memuji Tuhan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Sudah kami dengarkan, kami renungkan, dan tentu kami akan jadi pelaku-pelaku firman itu, menjadi pemuji dan penyembah Tuhan. Maka apapun warna kehidupan yang sedang kami hadapi, yang sedang kami alami, yang sedang kami rasakan, hal itu tidak bisa mengganggu kami, karena begitu banyaknya kebaikan Tuhan. Bahkan ketika kami menghitungnya, pujian Kidung Jemaat berkata, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Maka tak ada tempat untuk kami berkata, enggak, aku enggak memuji, aku lagi sebel, aku lagi enggak mood. Tapi kami jadi pemuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami tampilkan diri kami sebagai pemuji dan penyembah, meski mungkin suara kami gak bagus, tapi Tuhan berkata, Tuhan gak memandang rupa, tapi Engkau memandang hati. Dengan suara kami, dengan hati kami, dengan mulut kami, dengan jiwa kami datang senantiasa kepada Tuhan untuk menghadiri undangan tersebut.
Terima kasih Bapa, hamba selesai berbicara, tapi Roh Kudus terus mengingatkan kami untuk firman Tuhan ini kami tetap lakukan, sehingga nama Tuhan pun dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu, ini doa syukur atas firman Tuhan yang kami naikkan demi nama Yesus Kristus. Amin.